Jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Oh Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami terus menangkap firman Tuhan. Kami rindu untuk memperoleh kebenaran yang sejati itu dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Filipi 3 pada ayatnya yang ke-12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah saudara dan saya menjalani perjalanan kekristenan kita dengan merasa puas dengan apa yang kita jalani di dalam perjalanan kekristenan kita sampai sekarang ini. Artinya, saya mau katakan bagi saudara, kita boleh puas dengan perjalanan kekristenan kita kalau apa yang kita jalani sudah merupakan satu kehidupan yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kalau kita menjalani perjalanan kekristenan kita merasa puas dengan apa yang kita jalani, padahal kehidupan itu tidak membawa kemenangan bagi kita. Contoh, saudara masih hidup dalam pergumulan, ada masalah, saudara masih stres, diceritakan orang saudara masih bingung, saudara mengalami masalah-masalah kesulitan, engkau masih bingung, engkau mengalami sakit penyakit, engkau masih khawatir dengan hal itu dan sebagainya. Maka saya katakan, jangan kita puas dengan perjalanan kekristenan model kalau belum membawa kepuasan bagi kita. Tapi baiklah kita merasa puas kalau ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi situasi-situasi sulit, kita akan terus mengalami ketenangan. Itu tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kita, itu tidak membuat kita bingung, itu tidak membuat kita dalam ketakutan dan lain sebagainya. Kita boleh puas dengan kekristenan yang demikian. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kekristenan yang membawa kepuasan dalam hidup kita? Yang harus saudara dan saya alami adalah mari kita mengenal Yesus Kristus sebagai kebenaran yang sejati itu. Saudara dan saya harus berlari untuk mengejarnya. Artinya, bagaimana kita mau mendapatkan satu perjalanan kehidupan yang bagi kita itu kita puas dengan semuanya itu. Kalau saudara dan saya jadi orang Kristen aja, masuk ibadah masih malas, kita menjalani pelayanan masih malas, kita belum mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hanya masih menjalankan tugas dan tanggung jawab kita hanya sebatas memenuhi tugas dan tanggung jawab tanpa kita melayani Tuhan dengan mau mengenal Tuhan dengan setia dan benar. Kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saya katakan, kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah memperoleh kebenaran yang sejati itu dalam hidup kita. Belajar dari Paulus, dia melihat bahwa hidupnya terus dia berlari untuk mengejar Kristus. Dia katakan dia sudah ditangkap oleh Kristus. Artinya Kristus sudah membawa dia untuk mengenal Kristus. Makanya dia mau untuk dia mengalami kesempurnaan itu di dalam kehidupannya dengan pengenalan akan Kristus. Makanya dia katakan ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara dan saya kalau mau menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan, hidup tidak stres, hidup tidak ada dalam ketakutan, kita akan terus dapat mengatakan Tuhan itu baik, bukan sekedar kata-kata, tapi kita betul-betul mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka jangan puas dengan kekristenan yang kita jalani dalam hidup kita yang begitu-begitu saja. Mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita berlari dalam kehidupan kita. Kita mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita katakan Tuhan itu baik, tapi benar-benar kebaikan itu kita rasakan dalam hidup kita, kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya percaya saudara dan saya tidak akan santai di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Artinya, ya yang penting saya masuk gereja, yang penting saya tetap Kristen, tidak pindah di mana-mana. Bukan itu saudara, tetapi bagaimana saudara dan saya benar-benar bisa hidup mempresentasikan Kristus melalui hidup dan kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus, ini luar biasa saudara. Dia orang yang menurut dia sendiri, dia katakan, dia bersaksi di dalam hidupnya, dia kalau mau lihat, dia orang yang sudah memiliki segala hal, dia sudah punya segala hal, tapi dia katakan, ketika aku menemukan Kristus, itu yang aku terima di dalam kehidupanku, semua yang kuperoleh dalam hidupku, ku anggap sampah, tidak ada apa-apanya. Nah,
Pemirsa Klavos, ada banyak orang Kristen, dia masih menjalankan hari-hari hidupnya, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, tetapi di dalam hidupnya dia masih hidup dengan kesombongannya. Dia membanggakan apa yang ada padanya, membanggakan uangnya, membanggakan jabatannya, membanggakan posisinya, membanggakan kehidupannya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, hal-hal yang kita banggakan dalam hidup kita, baiklah hanya Kristus. Ketika kita menemukan Dia sebagai kebenaran sejati di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan membanggakan apa yang ada pada kita, karena kita tahu semua yang kita miliki itu akan datang dan pergi. Toh buktinya orang kerja aja ada pensiun, berarti kan semua itu akan selesai. Punya masa yang dimana kita akan melakukannya, ada masa juga untuk dimana kita akan stop dari semuanya itu. Nah, apa yang Tuhan percayakan bagi kita selama kita hidup di dunia ini, hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maka semua yang kita buat dan lakukan, itu akan memampukan kita berjalan seperti apa yang Dia inginkan. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar berlari untuk mengenal Kristus dalam hidup kita. Berlari itu artinya bukan saudara dan saya lari-lari sambil kita mengejar Alkitab atau mengejar pelayanan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini berlari artinya kita harus tekun, harus setia, mau mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Setiap saat kita merenungkan firman-Nya, setiap saat kita mendengarkan firman-Nya, sehingga kehidupan kita akan terus dibangun dan didewasakan di dalam Kristus dan akan semakin serupa dengan Kristus. Karena kita tahu kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya mengembalikan rupa dan gambar Kristus di dalam kehidupan kita. Pastikan rupa gambar Kristus itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya terus menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus, Engkau bekerjalah terus dalam hidup kami. Kami ingin Engkau taruh dalam hidup kami hati yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami percaya kehidupan Yesus Kristus itu akan menjadi kehidupan kami. Kami dapat mempresentasikan Dia melalui hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.